Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Guntoro SCY, dalam kisah panggilan. Selamat berjumpa Romo Santoso. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, kabar selalu luar biasa. Apalagi ketemu Romo Gun itu selalu happy. Amin. Menjadi imam, awalnya dulu motivasinya apa? Ya, bagi saya menjadi imam ya mukjizat itu ya. Karena di tengah keluarga saya sama sekali tidak ada yang menjadi imam atau bruder atau frater, suster itu tidak ada. Jadi benar-benar ketika saya ingin menjadi imam, baik bapak, ibu benar-benar kaget. Dan yang benar-benar sukacita waktu itu ya Romo Martin van Ooy. Itu semua anak ya, semua anak yang mendapatkan pelayanan dari Romo Martin van Ooy itu pasti punya pengalaman khusus dengan beliau. Dan itu punya daya pikat yang luar biasa untuk panggilan. Maka di Keuskupan Tanjung Karang, kebetulan Romo Martin kan banyak berkarya di Keuskupan Tanjung Karang. Jadi benar-benar hampir mungkin jumlahnya banyak sekali. Romo, suster, bruder, frater yang awalnya itu karena itu sosok ini Romo Martin van Ooy ini. Dan Romo Martin van Ooy tidak hanya menjadi model misionaris di tempat kita, bahkan dia di usia yang tidak muda juga diutus oleh jenderal harus memulai kayak misi di India. Ini luar biasa tahun 94. Ke India juga? Dia memulai di sana dan kemudian ya oke, memang dia kembali ke Indonesia. Dan disitulah masa-masa di mana saya benar-benar mendapat spirit dari Martin van Ooy untuk melanjutkan karya menjadi misionaris. Iya. Jadi memang Romo Martin ini ya bagi saya ya ada kisah khusus yang tidak terlupakan. Gitu. Benar-benar menjadi motivasi. Tidak hanya motivasi, model menjadi misionaris. Model dan juga teladan kesetiaan sampai Romo hari ini juga menjadi misionaris. Iya. Memang nggak bisa lepas pribadi ini, sosok ini. Ya, luar biasa. Kemudian setelah Romo ditabiskan menjadi seorang imam tahun berapa ya, Romo ya? Saya ditabiskan tuh 25 Januari 2006. 2006, sekarang berarti sudah 17 tahun. 17. Romo sedikit dong cerita gimana menghayati kesetiaan menjadi seorang imam. Jadi saya tuh prinsipnya gini, Romo Gun ya. Jadi satu yang saya pegang tuh komitmen itu yang saya pegang. Artinya kita kan melewati masa-masa di mana sebelum misalnya memutuskan ke seminari atau kemudian setelah itu dari seminari mau kemana, itu akhirnya kan ke SCY seperti itu. Itu juga kan keputusan. Nah, di masa-masa formatio harus memutuskan kaul pertama, kaul kekal, diakon, tabisan. Dan itu semua kan ikuti yang keputusan-keputusan macam itu. Dan itu saya pegang. Ketika saya sudah mengambil keputusan, maka komitmennya saya pegang. Yang kedua, memang saya merasa ya selama perjalanan 17 tahun, disiplin itu yang harus. Yang kedua disiplin, komitmen, disiplin. Disiplin itu ya dalam banyak hal lah artinya. Tapi saya selalu yang saya pegang disiplin dalam doa, dan saya dapat contoh konkret dari Yesus sendiri. Amin. Dalam kitab suci misalnya disebutkan dalam Markus 1:35. Pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lalu Lukas 4:42, pada tengah hari Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 6:12, malam-malaman Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ini satu model yang saya pegang, kedisiplinan itu bisa menjadi kekuatan juga dalam panggilan. Lalu yang ketiga, adaptasi. Karena memang kita tidak bisa ditugaskan di satu tempat saja. Kita kan mobile ya. Pergi ke tempat yang satu, ke tempat yang lain, mau kota, mau desa, mau di Indonesia maupun di tempat lain, di negara lain. Seperti saya sekarang misionaris dari Makau, lalu sekarang ke Hong Kong. Ini kan benar-benar sangat mengalir. Dan saya pernah memang tahun 2008 ketika saya membaca kisahnya, dia memang punya yang namanya filosofi air itu.
Oh. Jadi filosofi air adalah filosofi di mana dia mengikuti bentuk dari bentuknya itu tempat di mana mengalir kemana, pokoknya dia cepat sekali menyesuaikan, dan itu saya lihat luar biasa juga gitu. Selain di satu sisi saya mengikuti jejak Yesus yang tadi harus punya komitmen dan disiplin, tapi di sisi yang lain itu saya harus bisa beradaptasi, dan dunia berubah begitu cepat. Tapi setelah COVID kemarin, cepat sekali. Nah itulah. Jadi adaptasi ini penting. Komitmen, disiplin, adaptasi. Ya itu itu. 3 ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup Romo ya. Iya. Dan di situ mengalir juga sukacita ya. Iya. Sukacita. Di misalnya adaptasi, kita ketemu siapa orang, maka saya senang sekali namanya perjumpaan. Iya. Perjumpaan itu bagi saya selalu memberi nilai lebih. Memberi nilai ketemu orang dari berbagai bangsa, negara, dan membuat kita juga percaya diri. Tidak pernah yang namanya itu kita minder dengan keberadaan kita, tapi kita benar-benar bisa menjadi diri kita sendiri, dan itu yang membuat tambah kepercayaan sekarang ini, sehingga Romo Kun bisa lihat sendiri kalau saya sudah saya happy, saya enjoy. Saya tertarik dengan kata berjumpaan itu karena sejak saya kenal Frater Santoso dulu, itu adalah seorang yang ramah dan sangat welcome kepada semua orang. Ada kaitannya nggak itu ya? Ya artinya kadang kita gini loh, Romo Kun ya, manusia kan tidak semuanya seperti itu. Kadang orang juga ada yang dislike juga, tidak suka. Maka saya selalu bilang gini, kalau misalnya ada sesuatu yang baik, grateful, bersyukur. Amin. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak baik terhadap kita, nah justru saya harus menjadi stronger, harus menjadi lebih belajar lagi. Karena saya tidak secara general ada orang juga yang tidak suka dengan kita. Kalau orang tidak suka ya sudah, itu haknya kan. Ya betul. Tapi jangan sampai itu memberi pengaruh kepada kita. Sehingga saya selalu mengatakan berilah energi yang positif kepada orang. Luar biasa. Yang positif, energi yang positif itu akan mengubah. Apa undangan Romo bagi orang-orang muda ini? Yang penting jangan bingung. Jangan bingung. Ketika ambil keputusan jangan bingung. Tapi banyak murid Yesus yang bingung loh Romo. Iya, makanya murid Yesus pada bingung karena nggak ngerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus, komitmen Yesus itu. Tapi jadi murid Yesus sebenarnya tidak perlu bingung. Sekarang hanya sekarang harus disadari betul apa passionmu, passionmu itu apa. Tapi penting juga memikirkan gereja. Gereja siapa yang mau melanjutkan kalau bukan yang muda-muda? Setelah saya, Romo Kun, lalu siapa kan harus anak muda. Nah inilah undangan untuk orang muda. Makanya anak muda jangan merasa bahwa waduh biar itu nanti urusannya Romo Santoso, urusannya Romo Kun atau Romo-Romo yang lain. Ya itu urusanmu untuk gereja selanjutnya siapa? Apalagi ya SC siapa yang lanjutin kalau bukan kamu. Begitu ya. Ini undangan yang luar biasa ini ya. Saya jadi SC itu karena Romo-Romo SC loh yang memberi impact pada saya loh. Influence-nya luar biasa loh. Kebahagiaannya, persaudaraannya, lalu spiritualitas hati kudusnya. Wow, itu luar biasa bagi saya. Ya, hari ini kita akan menghadiri pertemuan para teolog SCY internasional di Madrid ini ya. Tempatmu ya. Di kota Madrid, Spanyol. Apa kesan? Gini ya, saya bilang tadi ya, saya tertarik dengan SCY itu kan persaudaraannya, spiritualitasnya. Misalnya saya ambil contoh konkret. Kalau udah ketemu SCY dunia macam ini, kita langsung nyebut Vivat Cor Jesu, langsung dijawab per cor Maria, klik. Ya. Itu udah klik itu dengan kata-kata itu. Lalu selanjutnya ya sudah, saya 3 hari ini saya merasa ya saya seperti di rumah. Ya, ketemu dari 5 kontinen sini kan, dan itu seperti di rumah, dan ternyata SCY ingin memberikan kontribusi yang konkret juga dengan tema ini kan, temanya kan Toward Economy for All, atau Inclusive, Sustainable, and Just. Artinya ini tidak hanya bicara soal global, tapi di sini tadi kan ditekankan sejak 3 hari ini pokoknya ditekankan kita harus menjadi bagian dari solution bukan problem. Jadi kita harus bagaimana masing-masing di Honians ini, dan juga nanti pasti kita akan implementasikan kepada orang lain, yaitu artinya kita harus menjadi bagian dari bukan problem tapi solution. Dan itu harus diorganize terus, harus digerakkan, ada gerakan-gerakan bersama di mana kolaborasinya harus kuat. Menarik sekali ya komentarnya ya. Komentarnya seolah-olah malah lebih dahsyat dari isinya ini ya. Ya kadang-kadang gitu kalau sudah implementasi udah bingung. Karena ini kan menyangkut orang banyak. Stakeholder, relasi kan ditekankan juga 3 hari soal relasi seperti itu. Karena ini melibatkan banyak orang, karena kita berhadapan dengan kapitalis yang invisible hand yang kita tidak tahu.
Iya, kekuatannya. betul. Tapi kita bisa bergerak mulai dari bawah, maka Asia menekankan dalam presentasinya. Dalam presentasinya itu adalah teologi dari bawah, dari reality. Ya. Begitu. Luar biasa. Dan di dalam pertemuan juga kita melihat banyak Romo SCY, Ya, teolog. teolog SCY yang ternyata juga sukacitanya kurang lebih sama dengan Romo loh ya. Sama, dan kita lihat, kita kan tinggal di hotel ini bareng-bareng, udah jemput hotel, naik bis, udah guyon, senyum, bahagia, dan ini saya menarik untuk anak muda. Saya kira saya sangat sangat ingin sekali anak muda juga punya cara hidup yang seperti Dan ini adalah kesaksian dari para Romo-Romo Dehonian. Iya. Ya. Iya. Ini adalah kesaksian bahwa seorang Romo itu hidupnya bahagia. Jadi gini loh Romo Gun, jadi apa yang saya alami di masa kecil, lalu saya tertarik menjadi SCY, lalu sekarang saya menjadi SCY, saya ketemu dengan SCY dari banyak tempat dan sama. Jadi ideal self dan real self sama, gitu. Yang saya idealkan, yang saya alami setiap hari sama sebagai Dehonian. Happy, sukacita. Santoso ini menjadi seorang imam yang bersaksi bahwa hidupnya tuh bahagia, sukacita. Nah, namaku itu tahu enggak? Namaku itu Santoso? Enggak, Chinese-nya. Oh, Chinese-nya apa ya? Soheilo itu happy, so happy. Ah, Lalu dalam Sanskrit Santoso juga happiness, bahagia. ya, Dan saya di Indonesia dulu kan dipanggil sudah joyful, di Filipina saya dipanggil joyful priest. Ini memang nyangkut juga semua cerita-cerita macam itu. bener. Jadi saya kadang yakin, oh iya, jadi imam memang happy, jadi religious happy, jadi Dehonian happy. luar biasa. Sebagai manusia happy. Happy, dan itulah seorang imam hati kudus Yesus. Hatinya memang hatinya itu memang bersukacita karena sudah menerima cinta Tuhan, dan itu yang dibagikan. Saya jujur, Romo Gun ini sebenarnya juga sama, punya spirit yang sama juga. Romo Gun itu Loh, saya kan juga Dehonian. Iya, semangatnya itu loh. Oh gitu ya. Wah, dari ngajak-ngajak orang untuk semakin bersaksi, kita bahagia semuanya. Masuk. Apa pesan Romo? Tapi yang jelas kalau kita dasarnya prinsip dasarnya itu kan kita menjadi frater ya, artinya religius itu kan sequela Christi, mengikuti jejak Kristus. Follow the full step of Jesus. Maksud Yesus melangkah, artinya ini bicara soal ketaatan. Amin. Ketaatan. Lalu yang kedua itu kan ada proses-proses di mana kalau kita menjadi seorang biarawan itu kamu harus jadi human dulu lah. Artinya to be human itu artinya dewasa dulu. Menerima dirimu, kehadiranmu, menemukan kemanusiaanmu. Itu teologis banget. Fully human, fully alive kalau Irenaeus bilang. Kan kelihatan teolognya kan. Gitu. Lalu yang kedua semakin beriman. Tuhan memanggil, kalau Tuhan sudah manggil kamu yakin gitu loh. Jangan kesana ke sini coba sembunyi, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah memutuskan, banyak kan. Bahkan juga saat kesulitan ada tantangan, justru Yunus malah mau lari. Nggak itulah. bisa karena dia sudah ditangkap oleh Tuhan untuk bersaksi, nggak bisa. Jadi memang harus to be faithful itu. Lalu kemudian hidup bakti itu kan dikhususkan selalu. Dia harus cari menunjukkan sesuatu yang berbeda dalam hidup itu. Dan yang terakhir solo dio, hanya Tuhan. Hanya Tuhan itu memuliakan Tuhan. Oke. Terakhir untuk apa pesan Romo untuk keluarga-keluarga ini? Ya, keluarga harus menjadi support system sekarang ini. Artinya harus mendoakan. Apa artinya? Betul. Mendoakan betul. Ya. Artinya tadi kan kita menyinggung kalau misalnya ada keluarga yang anaknya jadi suster, biarawati, ya memang harus menjadi support system yang baik. Harus mendoakan. Lalu bagi keluarga yang barangkali saat ini belum punya anaknya atau yang menjadi frater, biarawan, biarawati atau jadi romo, ya kita doain juga anak-anak kita supaya bertumbuh imannya. Siapa tahu Tuhan punya cara juga untuk memanggil mereka, dan ketika mereka dipanggil ya setiap keluarga harus merelakan dan kemudian membangun support system yang baik, menjadi pendoa bagi mereka.
Luar biasa Romo, super komplit, super lengkap. Iya. Dan sekarang Iya. kita semua akan mendapatkan berkat dari Romo Santoso yang kebetulan hari-hari ini ada di Spanyol, Ya, oke. ada di kota Madrid. Oke. Beliau seorang misionaris dan kayaknya akan ada di mana-mana. Oh. Begitu. Iya Romo, serius Romo ya. Kita minta doa dan minta berkat untuk kita semua, untuk orang muda, untuk keluarga, untuk biarawan-biarawati. Silakan Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kita semua di mana saja berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye bye. difficult to enter the team. But during the process, especially for Asia continent, we discuss by Zoom, step by step. Personally, I try to understand. Mi sono svegliato e ho trovato l'infanzia. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Num país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza, que beleza, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval.